Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam ketemu dengan jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudaraku, hari ini kita ibadah sermon online, saudaraku. Temanya adalah doa dan mukjizat pemulihan hidup. Doa dan mukjizat pemulihan hidup part 2, saudara sekalian. Bagian kedua, saudaraku. Seperti biasanya, sebelum kita masuk ibadah, saudaraku, informasi yang saya berharap saudara tidak bosan mendengarkannya. Karena saudara-saudara sekalian, dari jemaat yang mendengarkan khotbah Laksmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, saudaraku, ada kemajuan, saudaraku. 50% subscribe, 50% belum, saudara sekalian. Jadi hari ini saya menghimbau, saudaraku, silakan saudara subscribe dan klik lonceng, saudaraku, sekaligus like. Untuk apa saudara subscribe? Ini free, saudaraku, tidak dikenakan biaya apa-apa. Gunanya adalah satu, dengan saudara subscribe, otomatis setiap minggu saudara akan dikirim link khotbah. Kalau ada khotbah saya yang terbaru produksi Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, tiap minggu akan dikirim secara otomatis. Yang kedua, saudaraku, saya sudah tidak akan perlu lagi untuk mengirim link khotbah setiap hari Minggu. Itu akan menyehatkan mata saya, saudara sekalian. Karena mata ini bekas operasi mata, harus menghindari banyak cahaya, saudara sekalian. Oleh sebab itu saya masih pakai topi, saudaraku. Oke, saudara sekalian, di layar saudara, baik di HP maupun di TV, ada kan, saudaraku, subscribe, lonceng, silakan saudara klik. Saya tunggu 15 detik, saudaraku. Oke, silakan. Sudah, saudara sekalian? Baik, saudaraku. Baik, sekarang kita masuk ke perungan firman Tuhan, tapi kita membaca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan hari ini, saudaraku, kita ambil dari 4 bagian, saudaraku. Bagian pertama, firman Tuhan itu diambil dari kitab Bilangan, pasal 21, ayat 5 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Firman Tuhan bagian kedua diambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkatalah kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali
dengan matanya sudah melek. Firman Tuhan bagian ketiga diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Firman Tuhan bagian keempat diambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat sekalian, yang baik yang ikut ibadah di rumah maupun di kantor ataupun ikut ibadah sendirian seraku, kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Tuhan, kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Roh Tuhan bekerja menerjemahkan firman Tuhan itu ke dalam bahasa sehari-hari kami. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menguraikan firman Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana supaya dapat dimengerti oleh semua lapisan jemaat, baik jemaat yang ada di kota-kota Indonesia maupun jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Tuhan, berikan kami firman-Mu, Roh-Mu mengurapi setiap kami, supaya pikiran kami, hati kami bisa menerima kebenaran. Layakkan kami untuk menerima kebenaran. Kami siap mendengar sabda Tuhan. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, seperti biasa saudaraku, kalimat indikator. Bagaimana dengan kehidupan saudara sekarang? Kehidupan saudara sehari-hari bagaimana saudaraku? Pengalaman-pengalaman saudara alami, baik baru terjadi pagi ini atau kemarin malam, atau terjadi sudah 20 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu, atau 2 bulan lalu, seminggu lalu, baik pengalaman positif yang menyenangkan, atau pengalaman negatif yang merugikan. Apakah dua jenis pengalaman itu tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara itu dekat kepada Tuhan? Ini kalimat indikator saudaraku. Pakai untuk suatu cara mengevaluasi pertumbuhan rohani kita. Penting saudaraku, ingat baik-baik jemaat sekalian, jikalau hanya hal-hal yang positif saja terjadi dalam diri kita, membuat kita itu menggebu-gebu untuk Tuhan. Sebaliknya, hal-hal yang mengecewakan, mungkin itu kehilangan, kematian saudaraku, kerugian, ya,
apapun itu yang tidak mengenakan kita, kita mulai bertanya-tanya. Bahkan kita mulai blaming God, menyalahkan Tuhan, saudaraku. Hati-hati, itu menunjukkan something wrong dalam pertumbuhan kerohanian kita, saudaraku. Pakai kalimat indikator ini untuk menjadi suatu cara mengevaluasi pertumbuhan rohani kita. Oke, saudaraku? Oke, selesai. Sekarang kita masuk. Saudara-saudara sekalian, saya buat resume untuk part 1 dulu. Jemaat yang mengikuti part 1 daripada doa dan mukjizat pemulihan iman, saudaraku, pemulihan hidup, doa dan mukjizat pemulihan hidup, saudaraku. Di part 1, ini resumenya, saudaraku ya. Di part 1 saya mengatakan, saudara sekalian, doa dan mukjizat itu dua hal yang tidak sama, saudaraku. Memang berhubungan, tapi dua hal tidak sama. Doa adalah bagian dari kita orang percaya, saudaraku. Jadi kita berdoa, saudaraku ya. Kita berdoa memohon kepada Tuhan. Sedangkan mukjizat pemulihan hidup, saudaraku, itu adalah miliknya Tuhan, saudaraku. Jadi doa adalah kewajiban dan hak kita. Sementara mukjizat pemulihan hidup, saudaraku, itu adalah haknya Tuhan, saudara sekalian. Jadi dua hal ini harus diperhatikan perbedaannya, saudaraku, sehingga kita tidak rancu mencampur adukan. Karena kalau sampai terjadi kerancuan, saudaraku, akhirnya kecenderungannya adalah kita memaksa Tuhan. Kecenderungannya adalah kita klaim ke Tuhan, saudaraku. Ini sudah rancu, seolah-olah menjadi hak kita untuk klaim Tuhan, saudara sekalian. Perlu kita paham dengan baik. Doa adalah bagian dari kita. Mukjizat pemulihan hidup adalah bagian Tuhan. Kuasa itu datang dari Tuhan, saudaraku. Seperti di part 1 saya mengatakan, di Alkitab tertulis, orang benar kuasa doanya besar. Bukan orang benar itu berkuasa, saudaraku. Yang jelas adalah orang itu benar hidupnya, maka Tuhan berkenan menyatakan kuasa Tuhan itu lewat orang itu. Nah, kuasa itu tetap miliknya Tuhan, saudaraku. Orang itu ya berdoa. Oke, saudaraku, clear ya? Nah, jemaat sekalian, jadi doa dan kuasa mukjizat itu, saudaraku, dua hal yang berhubungan tapi tidak sama. Satu bagian kita, yang kedua bagiannya Tuhan. Oke, sekarang kita masuk part 2, saudaraku. Doa dan mukjizat pemulihan hidup part 2, saudara sekalian. Part 2 ini cukup menarik, saudara sekalian. Begini, saudaraku. Ketika kita memahami mukjizat Tuhan, saudaraku, mungkin aja jemaat yang sudah mendengarkan khotbah seri pertama, saudaraku, selama 1 minggu ini kan, saudaraku, jemaat akan berkomentar, Pak, saya tidak mengalami apa-apa loh, Pak. Saya sudah doa seperti yang Alkitab ajarkan. Jika Tuhan mau titik-titik, saya sudah isi bagian hidup saya itu. Saya sudah masukkan problem saya, Pak. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi mukjizat, Pak. Begitu. Nah, saudara sekalian, perlu perhatikan di bagian kedua ini, saudaraku. Tentang mukjizat, saudara sekalian. Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita salah mengerti tentang mukjizat, loh, saudaraku. Bisa seperti itu, loh, saudaraku. Saya ingin tanya jemaat, pelan-pelan, saudaraku, part 2 ini. Apakah mukjizat itu dikatakan terjadi mukjizat harus sesuatu yang sifatnya selalu spektakuler, saudaraku? Apakah harus begitu? Misalnya, kita sudah tidak bisa apa-apa, saudaraku ya, sakit tidak bisa apa-apa. Tuhan berkuasa menyembuhkan, itu mukjizat, saudaraku. Dan setiap kali seperti itu harus seperti baru disebut mukjizat, saudaraku. Hati-hati, saudara sekalian, hati-hati. Di Alkitab, di ayat-ayat yang kita baca tadi itu, maka saya sengaja mengambil 4 bagian ayat untuk memahami tentang mukjizat Tuhan, saudara sekalian. Untuk memahami. 1, tentang mukjizat kesembuhan ilahi dulu, saudaraku ya. Jadi bagi kita, kalau kita mengerti mukjizat kesembuhan ilahi adalah saat itu juga sembuh, saudaraku. Hati-hati jemaat sekalian. Mukjizat kesembuhan ilahi bisa terjadi saat ini juga, itu mukjizat, saudaraku. Tapi apakah kalau terjadinya tidak saat ini juga, kalau terjadi tidak direct langsung, tapi terjadinya lewat media, misalnya lewat obat, lewat dokter, apakah itu boleh dikatakan mukjizat, saudaraku? Nah, ini yang harus kita pahami, saudara sekalian. Penting, saudaraku. Jadi mukjizat itu, saudaraku, bisa terjadi kapan saja. Dan mukjizat itu bisa terjadi direct langsung,
saudaraku, mendadak. Mujizat itu juga bisa terjadi, saudaraku, dengan menggunakan banyak media, saudara sekalian. Kita lihat Alkitab yang kita baca tadi yuk. Tentang penyembuhan ilahi dulu. Di Perjanjian Lama tadi saya bacakan, saudaraku, umat Israel marah sama Musa dan marah sama Tuhan karena mereka dikasih tempat yang makanan itu terus, saudaraku. Tuhan menghukum mereka dengan digigit oleh ular tedung, saudaraku. Mereka minta ampun, maka Tuhan berkata kepada Musa, buatlah ular dari tembaga. Setiap mereka yang digigit ular, dipatok ular, lihat ke ular tembaga itu, maka mereka akan sembuh, saudaraku. Itu mujizat nggak, saudaraku? Mujizat. Tapi lewat media, saudaraku. Lewat media. Tidak direct langsung, saudaraku, lewat media. Artinya ketika mereka melihat ular tembaga itu, mereka sembuh. Medianya ular tembaga, saudaraku. Jadi mujizat bisa terjadi lewat media, loh, saudaraku. Nah, ini harus kita perhatikan. Lagi, saudaraku, ya. Perikop yang tadi kita baca, ada seorang yang buta datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan meludah di tanah, mengambil tanah itu, kemudian ditempelkan ke matanya. Kemudian Tuhan menyuruh orang itu membasuh dirinya di kolam Siloam, saudaraku, ya, di kolam Siloam. Setelah dia membasuh dirinya, dia datang kembali, matanya menjadi melihat kembali. Itu Tuhan menyembuhkan pakai media, saudaraku. Ada tanah, ada ludah, saudaraku, pakai media. Jadi mujizat itu tidak selalu harus, wah, kita nggak buat apa-apa, Tuhan buat mujizat, saudaraku. Pengertian mujizat harus hati-hati, saudara sekalian. Kalau tidak hati-hati, kita dirancu mengertinya, akhirnya kita tidak memahami cara kerja Tuhan, saudaraku. Boleh nggak mujizat Tuhan terjadi lewat operasi dokter? Boleh, saudaraku. Bisa nggak mujizat terjadi lewat obat-obat yang kita makan? Oh iya. Nah, kalau kita tidak mengerti dengan baik, saudaraku, maka terjadi kekristenan yang kurang baik sebenarnya. Karena merasa tidak sembuh, berdoa, dalam nama Yesus, obat-obat yang dia pakai, dia buang semua. Dalam nama sembuh, itu tidak benar, saudaraku. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi, saudara sekalian, mujizat itu, cara terjadi, saudaraku, bisa direct, Tuhan kerja langsung, saudaraku, bisa juga lewat media. Itu harus diperhatikan, saudaraku. Kita ambil contoh lagi tentang Yusuf. Yusuf masuk penjara, oke? Karena difitnah orang. Bisa nggak Tuhan melakukan mujizat, Yusuf itu tiba-tiba dikeluarkan dari penjara, saudaraku? Oh bisa, Tuhan berkuasa kok, saudaraku. Tapi kan mujizat tidak terjadi seperti itu. Bagi Yusuf di penjara, lama dia tinggalnya, saudaraku. Bahkan dia disayang oleh kepala penjara, dipercayakan untuk melakukan tugas-tugas penjara, saudaraku. Itu mujizat loh, saudaraku. Jadi mujizat terjadi bisa lewat banyak media. Nah, ini harus kita perhatikan dengan baik, saudara sekalian. Harus perhatikan dengan baik. Dari Ayub lah, Esther, banyak contoh, saudara sekalian. Banyak sekali contohnya. Jadi mujizat itu, cara terjadinya bisa mendadak. Ya. Cara terjadinya Tuhan bisa lewat media. Cara terjadi, saudaraku, Tuhan bisa pakai apa saja, saudaraku. Kan begitu kan? Nah, waktu terjadi mujizat itu, saudara pun, kita harus ngerti. Waktunya terjadi mujizat itu bisa pada saat tiba-tiba terjadi, bisa pada saat kita sedang berusaha memperbaiki bagian hidup kita, mujizat itu datang. Bisa juga mujizat itu terjadi di ujung daripada hidup kita. Bisa, saudaraku, setelah kita berusaha dengan baik. Oke, saudaraku, maka itu dipatuhi, saudaraku. Ketika kita salah mengerti mujizat Tuhan, kita akan kehilangan tanggung jawab kita sebagai manusia, saudaraku. Udahlah, Pak, saya udah nggak mau buat apa-apa lah, Pak. Terserah Tuhan lah, saya tunggu mujizat Tuhan saja. Salah, Pak. Salah, Bu. Tuhan menuntut suatu tanggung jawab manusia. Ingat ya, mujizat itu haknya Tuhan. Kapan terjadinya, cara gimana terjadinya, itu haknya Tuhan. Hak kita adalah berdoa dan berusaha, saudaraku. Itu jadi penting, gitu. Jadi saudara sekarang yang rasanya belum dapat mujizat apapun, you mulai kecewa. Dengerin baik, saudaraku. Tuhan bisa gunakan banyak cara. Contohnya saya, saudara sekalian. Saudaraku, waktu saya sakit jantung, sudah parah sekali, saudaraku. Teman-teman, pendeta, bahkan dokter udah menyarankan supaya saya operasi bypass, saudaraku.
Tapi saya belum mau. Saya udah berdoa, udah. Saya lagi berusaha, saudara sekalian. Saya lagi berusaha berobat dengan banyak cara. Dikenalkan orang lewat terapi, saudaraku, dengan makan obat-obat herbal. Saya lagi berusaha. Itu bagian hidup tanggung jawab saya, saudaraku. Mujizat mau terjadi kapan aja itu terserah Tuhan. Saya lagi berusaha, saudaraku. Sampai dikenalin terapi yang getaran itu, saudaraku. Sampai dikenalin makan bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, saudaraku. 4 bulan saya makan itu, saudaraku. Ya, sampai kuning muka saya, saudaraku. Udah hampir ganti nama, saya bukan Anthony Chang lagi, Anthony Kunyit, saudaraku. Ya, sampai buang-buang air karena tiap hari telan itu, saudaraku. Setelah 4 bulan saya berusaha dengan seperti, saudaraku, saya mau tahu, saudaraku, bermanfaat enggak yang saya gunakan itu. Maka saya ke Penang, saudaraku. Di Pulau Penang itu saya ke Penang, diperiksa sekali lagi. Ternyata tidak menolong apa-apa, saudaraku. Penyempitan tinggal 2 titik kecil, kata dokternya. Kalau you tidak datang, ini kalau tidak serangan jantung, ya serangan jantung ya mati. Hanya ada 2 cara. 1, you kena serangan jantung. Yang kedua, operasi, saudaraku. Begitu. Jadi dengan dioperasi itu, mukjizat terjadi buat saya, saudaraku. Pakai media dokter. Iya kan? Saya sudah berusaha, saudaraku. Usaha sampai sudah di ujung, saudaraku. Mukjizat baru terjadi di ujung. Begitu, saudaraku. Mukjizat bisa terjadi di tengah. Bisa, saudara sekalian. Jadi hari ini you dengar firman ini, kamu jangan kecil hati, saudaraku. Jangan kecil hati. Mungkin apa hari ini yang kamu alami, Pak, belum ada mukjizat Tuhan, Pak. Pertanyaan saya untuk jemaat gampang. You still fight nggak for your life? Doamu, usahamu tetap dijalani loh, saudaraku. Tetap jalankan loh. Apapun resikonya, Tuhan bisa bertindak sekarang. Tuhan bisa bertindak di tengah jalan. Tuhan bisa bertindak di akhir hidup loh, saudaraku. Jadi usaha dan hidup kita itu tanggung jawab kita harus terus jalani, saudaraku. Terus jalani. Sehingga kuasa Tuhan dengan tanggung jawab kita, dua-dua berbarengan, saudaraku, jalani. Nah, ujungnya Tuhan yang menentukan. Saudara sekalian, itu penting memahami mukjizat Tuhan. Saudara yang masih mungkin misalnya seperti Yusuf, saudara kena di penjara, saudaraku, kan begitu kan? Saudara harus berusaha. Gunakan sebuah fasilitas hukum yang baik. Di penjara bagaimana hidup, saudaraku, dengan tingkah laku, perilaku hidup yang baik. Itu semua tanggung jawab kita, saudaraku. Nanti tunggu mukjizat Tuhan, saudaraku. I don't know kapan, itu kan haknya Tuhan. Demikian pun saudara yang sakit, yang lagi di ICU, harus ke dokter, saudaraku. Harus berobat, harus makan obat. Jangan bilang, saudaraku, dalam nama Yesus obat saya buang. Dalam nama Yesus saya tidak perlu makan obat lagi. Dalam nama Yesus saya tidak perlu operasi. Jangan, saudaraku. Kemajuan kedokteran makin berabad-abad, saudaraku. Tambah canggih, saudaraku. Tuhan bisa pakai itu. Dulu Tuhan pakai tanah, pakai ludah. Sekarang Tuhan pakai medical, pakai ilmu kedokteran paling canggih untuk kita. Itu mukjizat, saudaraku. Jadi mukjizat tidak hanya direct tangan Tuhan menyentuh si kusta. Aku mau jadilah engkau sembuh. Tidak hanya itu loh, saudaraku. Mukjizat tidak hanya sekedar itu. Karena kita sudah terpengaruh oleh kekristenan yang ada sekarang. Kalau mukjizat harus begini. Enggak selalu harus seperti itu. Itu setengah benar, saudara sekalian. Mukjizat bisa terjadi dengan berbagai cara, saudaraku. Banyak caranya. Dan waktu terjadinya pun terserah Tuhan, saudaraku. Bisa hari ini, bisa besok, bisa juga bulan depan, bisa juga hampir di akhir hidup kita, saudaraku. Bisa seperti itu. Saya alami, saudara. Saya alami cara kerja Tuhan, saudara sekalian. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita memahami di seri kedua ini, saudaraku, di seri pertama setelah kamu dengar, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat titik-titik kamu isikan. Hari ini kamu ikut seri kedua, you berkata, Pak Anthony, Pak Pendeta, nggak terjadi apa-apa dengan saya, kok begitu? Dengarkan penjelasan khotbah seri kedua di saudaraku. Tuhan sedang menuntut you punya tanggung jawab. Tuhan sedang menuntut you punya ora et labora. Lakukanlah bagianmu dengan baik. Tunggu tanggal mainnya Tuhan, saudara sekalian. Itu penting bagi hidup kita loh, saudaraku. Kalau dulu waktu mata saya sudah sakit sekali, kan ini sudah buta. Tinggal satu ini, saudaraku.
penglihatan tinggal 16%. Dokter Indonesia sudah angkat tangan, saudara sekalian. Oke? Kalau saya di rumah aja, doa doi, gak usah berobat lagi lah. Tuhan, dokternya juga bilang udah gak bisa. Mau ke Singapura, jauh sekali, biayanya pun mahal, yang gak usah lah. Duduk aja, berdoa aja, pasti buta, saudaraku. Pasti buta. Saya kehilangan tanggung jawab saya sebagai orang percaya, saudaraku. Tapi saya maju, saudara sekalian. Saya telekonferensi dengan dokter di Singapura. Saya coba usahakan biaya yang diperlukan. Saya coba kontak PCR segala macam. Saya coba usaha dapatkan surat izin kesehatan dari Singapura supaya bisa masuk, saudaraku. Demikian semua usaha saya dapat, saudaraku. Sampai di sana, dioperasi, mukjizat terjadi, saudaraku. Mata saya sembuh. Sebelah kiri ini recovery-nya 80%-an, saudaraku. Itu mukjizat buat saya, saudara sekalian. Di ujung mukjizatnya, tapi Tuhan tuntut tanggung jawab. Usaha dulu, kesungguhan ada, dan Tuhan sertai, saudaraku. Tuhan sertai. Tuhan sertai Yusuf loh di penjara itu. Tidak langsung Tuhan tarik Yusuf keluar terbang dari penjara, enggak loh, saudaraku. Tuhan sertai Yusuf di penjara. Sehingga ia disayang oleh banyak orang, dipercaya oleh banyak orang. Nanti mukjizat berikutnya adalah Tuhan memakai Yusuf untuk menafsirkan mimpi raja. Berikut mukjizatnya adalah Yusuf menjadi orang nomor 2 paling besar di negeri itu. That is miracle. That is miracle, saudaraku. Coba lihat dirimu masing-masing. Kesalahan tentang mengerti tentang mukjizat akan sangat berbahaya buat iman kita. You akan kecewa sekali dengan Tuhan. Bahkan kalau melihat teman-teman kita, seiman kita, mendapat mukjizat Tuhan, dia sembuh ini itu, pekerjaannya pulih kembali, ya semua proses hukum dia mengalami tekanan hukum udah beres semua, bahkan keuangannya oke, saya kok tidak, you akan kecewa sekali kan, karena you berharap apa yang terjadi pada si A, si B, si C itu akan sama terjadi dengan saya. Tidak sama, Bu, tidak sama, Pak. Timingnya beda, caranya beda, tidak sama. Tuhan menggunakan 1001 cara untuk itu. Mengerti jemaat? Mengerti? Hari ini dituntut kesungguhan kita untuk bayar harga. Kesungguhan kita untuk melakukan bagian kita yang terbaik, saudaraku. Iya, Pak Pendeta, saya sudah berusaha keras, Pak. Saya sudah berusaha keras sekali, Pak Pendeta. Saya sudah habis semua, Pak Pendeta. Saya sudah berjuang, bahkan saya sudah pinjam uang sana sini, Pak Pendeta. Saya sudah habis, Pak. Udah nggak tahu harus bagaimana, Pak Pendeta. Kalau you merasa seperti itu, you percaya bagian Tuhan akan terjadi padamu. You have done your best. You have done your best and let God do the rest for you. Is it right? Tapi tidak boleh engkau pasif jadinya. Allah udah gak usah kemana-mana. Tetap aja berjuang. Si kusta kalau dia tidak ke kota ketemu Yesus, mati dia, saudaraku. Saya kalau tidak ke Singapura, buta saya, saudaraku. Buta. Saya kalau tidak ke Penang, serangan jantung, mati saya, saudaraku. Tetap ada usaha dan miracle itu terjadi. Mujizat itu nyata, saudara sekalian. Tuhan mau kita seperti itu. Bagaimana jemaat sekalian? Coba lihat, Ayub juga sama. Kitab Esther juga sama. Sama. Mujizat kepada Ayub tidak tiba-tiba loh, saudaraku. Anak mati 10, masa tiba-tiba istrinya melahirkan kembar 10? Gak ada, saudaraku. Lewat waktu yang cukup lama. Kan begitu kan, saudaraku, hartanya bisa kembali lagi. Iya kan, saudara? Esther juga sama. Bangsa Israel akan dibantai. Cara kerja Tuhan apa? Justru lewat Esther. Dipakai untuk melunakkan hati raja. Itu cara kerja Tuhan, saudaraku. Setelah itu, mereka duduk-duduk aja umat Israel. Tidak, Tuhan kasih, Tuhan bersertai mereka untuk berperang. Kenapa berperang, Pak Pendeta? Karena raja sudah mengeluarkan perintah, cincin stempelnya sudah nggak bisa dicabut, saudaraku. Maka diberi hak kepada umat Israel untuk melawan. Maka Tuhan menyertai mereka, maka mereka menang perang, saudaraku. Berusaha, mukjizat terjadi, Tuhan menyertai mereka. Begitu loh, saudaraku. Coba lihat dirimu masing-masing. Kalau mengerti begitu, jadi pelong hati kita. Kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, tidak terjadi apa-apa dalam akhir hidup kita, dan kita tidak menyesali. Karena apa? I have done everything. Saya sudah melakukan apa yang terbaik yang saya bisa.
daripada kita tidak berbuat apa-apa, ujungnya kita menyesali diri kita sendiri. Kok dulu saya tidak buat ini, buat itu ya? Kok dulu saya tidak ke dokter ya? Kok dulu saya tidak makan obat ya? Kok dulu saya tidak cari orang ini, orang itu ya? Akhirnya kita akan menyesali hidup karena apa? We do nothing, saudaraku. Oke, saudara sekalian. Mujizat Tuhan itu nyata. Kuasa mujizat Tuhan sampai sekarang Tuhan tetap bekerja. Ya, itu haknya Tuhan sampai selama-lamanya, saudara sekalian. Our part, bagian kita adalah kita do our best, saudaraku. Sekuat-kuatnya hidup dengan apa yang kita mampu, berusaha sekuat mungkin, saudaraku. Tunggu timingnya Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, tunggu COVID ini sudah selesai, saudaraku. Blessing mujizat itu melimpah buat umatnya, saudara sekalian. Baik jemaat sekalian, coba lihat dirimu masing-masing. Jadi you nggak usah kecil hati, nggak usah kecil hati. You nggak perlu merasa pesimis ke depannya saya bagaimana ya Pak. Kamu masih punya Tuhan Yesus. Tuhan yang punya empunya mukjizat pemulihan hidup. Tuhan yang empunya kuasa pemulihan hidup, saudara sekalian. Dan kau orang percaya, kau punya mulut, kau punya tangan, kita punya kaki untuk berdoa dan berusaha, saudaraku. Tinggal tunggu mainnya Tuhan. Jemaat mau? Jemaat perhatikan hidup sendiri. Terkadang jemaat terlampau terpengaruh oleh si A, si B, si C, oleh gosip-gosip, membuat jemaat itu menjadi ketakutan. Tapi kok you tenang hidup, you akan melihat tangan Tuhan bekerja. Saya adalah saksi hidup. Waktu khotbah part 1 itu saudaraku, banyak jemaat memberikan respon. Pak Pendeta, mujizat itu nyata. Saya juga mengalami, Pak, banyak jemaat mengalami mujizatnya Tuhan dengan cara-cara yang berbeda, saudara-saudara sekalian. Ada nggak orang yang mengalami, ada satu kesaksian, anaknya sudah di ICU, sudah tak tertolong, dokter sudah angkat tangan, mereka sudah berusaha sekuat mungkin. Mamanya datang, lihat anaknya sudah tak tertolong, Tuhan tolong, dokter sudah nggak bisa. Mamanya pegang infus, anaknya sambil menangis, mujizat terjadi, saudaraku. Anak itu sembuh, saudaraku. Ada nggak Pak Pendeta begitu? Ada. Tapi tidak semua harus begitu. Di rumah sakit pegang selang infus akan hidup, nggak begitu. You pegang kencang, infusnya tertekan, mati anaknya, saudaraku. Jadi saudara sekalian perlu memahami cara kerja Tuhan dengan baik. Pengalaman si A, si B, si C tidak selalu harus sama dengan pengalaman saya. Tapi yang jelas adalah mujizat Tuhan itu nyata. Jemaat oke. Biar firman ini bisa kamu pahami pelan-pelan. Dengarkan khotbah 2 seri ini, pelan-pelan menyimaknya. Saudara yang dalam kesulitan keuangan, udah berusaha sekuat tenaga belum? Saudara yang rumah tangganya hancur, hampir bercerai, udah berusaha kuat belum untuk mencocokkan kembali? Saudara yang kehilangan pekerjaan, sudah berusaha belum mencari lamaran kerja? Saudara yang sudah habis segala-galanya, bahkan ada di tahanan, saudaraku, udah berusaha belum untuk merubah bagian hidup yang baik? Udah berusaha belum untuk minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa melewati satu persatu yang harus dijalani? Orang benar, Tuhan ada di situ, saudaraku. Dalam hal apapun yang kamu hadapi, kesesakan yang kamu hadapi, jika engkau bertanggung jawab dengan baik, Tuhan ada di situ. Dan mujizat itu nyata, saudara-saudara sekalian. Oke jemaat, apapun yang kamu hadapi hari ini, Tuhan dengerin. Tuhan dengerin. Tuhan bukan dengar saja, Tuhan lihat. Bukan Tuhan lihat saja, tangan Tuhan berkuasa. Bukan tangan Tuhan saja, kaki Tuhan melangkah ke dalam hidupmu, ya dalam permasalahan yang kamu hadapi, jemaat sekalian. Doa dan mukjizat pemulihan hidup nyata dalam hidup orang percaya. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kira-kira 3 menit, jemaat teduh sebentar ya. Tinggalkan semua aktivitas. Kusuk dulu sebentar di hadapan Tuhan. Coba telusuri
berbagai masalah yang sedang kamu hadapi. Kamu sudah berusaha belum? Sudah berdoa udah? Udah berusaha belum dengan berbagai kepintaran, kemampuan yang kamu miliki dengan banyak cara? Jangan lupa, Tuhan bisa memakai cara-cara itu untuk melakukan mukjizat. Mukjizat Tuhan bisa terjadi hari ini juga, bisa terjadi besok, bisa terjadi 2 tahun lagi. Mukjizat Tuhan bisa terjadi langsung Tuhan menyatakan. Mukjizat Tuhan juga bisa terjadi lewat banyak cara. Lewat orang lain, lewat teman, lewat sahabat, bahkan lewat teman-teman yang tidak sama kepercayaannya. Tuhan bisa pakai siapa aja. Tuhan bisa pakai dokter. Tuhan bisa pakai obat untuk menyatakan mukjizatnya. Tuhan bisa pakai banyak cara supaya kamu merasakan kuasa mukjizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Sekarang coba lihat dirimu pelan-pelan, telusuri satu persatu tanggung jawabmu dengan segala yang kamu jalankan seperti apa. Kemarin minggu lalu doanya masih ingat? Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat titik-titik, kamu isi titik-titiknya, dan kamu bertanggung jawab di dalamnya dengan segala kekuatan usahamu. Mukjizat caranya, waktu mukjizatnya tergantung Tuhan Yesus. Oke? Kau berdoa sendiri-sendiri biar Tuhan yang mendengar. Boleh kamu ungkapkan, Tuhan, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Tuhan, aku difitnah seperti Yusuf. Tuhan, aku difitnah. Aku sudah berusaha sekuat mungkin supaya aku bisa lepas dari jeratan fitnah. Tuhan mendengar doamu. Tuhan, aku dirugikan begitu besar sehingga aku kehilangan harta kekayaan. Padahal aku tidak berbuat jahat. Tuhan mendengar doamu. Tuhan akan menguasai berbagai cara untuk menolong engkau. Tuhan, aku jatuh sakit, sakitku sampai sangat menderita sekali. Aku sudah berusaha untuk berobat ke sana sini, Tuhan Yesus. Berobat ke dokter ini, dokter itu, dikenalkan teman, tapi tetap tidak sembuh, Tuhan. Engkau terus berusaha mencari pengobatan terbaik. Mukjizat Tuhan itu nyata. Apapun yang sekarang ada dalam hidupmu, kau lapor sama Tuhan. Ingat bagian tanggung jawabmu dan percaya baginya Tuhan. Jemaat berdoa sendiri-sendiri. Saya beri waktu 2-3 menit engkau berdoa. Aku dijerat hutang piutang, Pak Pendeta. Sepertinya aku tak kuat untuk melunasinya lagi. Kau usahakan sekuat tenagamu untuk membayar sesuai yang kau mampu. Dan jangan pernah kehilangan semangat. Tuhan itu punya mata melihat apa yang kamu hadapi. Pak Pendeta, rasanya rumah tanggaku tidak bisa dipertahankan lagi. Aku sudah berusaha sekuat mungkin untuk menjalin hubungan dengan baik, tapi toh tetap ada keretakan. Jangan kamu putus asa. Terus berusaha, karena Tuhan punya mata untuk melihatnya. Pak Pendeta, aku sudah merawat mamaku sekuat mungkin, sudah bawa ke rumah sakit, ke dokter yang terbaik, tapi tidak sembuh-sembuh, bahkan keuangan sudah sangat menipis. Tanggung jawab saya sudah lakukan, hampir aku tak berdaya lagi. Tuhan melihat itu.
Tuhan punya hikmat lebih besar. Pak Pendeta, usahaku sekarang sudah hampir habis. Aku hanya bersandar kepada sedikit tabungan yang ada. Nggak tahu bagaimana berikutnya. Kau sudah berusaha sekuat mungkin. Kau tunggu mukjizat pemulihan bisnismu dari Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan mengerti usahamu, perjuanganmu. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tangan Tuhan cukup panjang untuk menolong engkau. Kaki Tuhan melangkah ke tempat dunia bisnismu. Kau berdoa sendiri sesuai dengan beban yang kamu hadapi, pergumulan yang kamu alami. Lapor Tuhan apa yang sudah kamu usahakan, apa yang kamu perjuangkan, apa yang sudah kamu kerjakan. Bagian dari kewajibanmu, kau lapor Tuhan. Kau sendiri yang berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati. Tuhan, aku sudah berusaha untuk mengobati sakitku. Tapi sembuh kemudian kambuh lagi, sembuh kemudian kambuh lagi Tuhan. Kau beritahu Tuhan dan engkau jangan pernah putus asa untuk terus berobat. Dokter, obat, semua bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan mukjizatnya. Jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia, yang ada di kota-kota di luar negeri, dengan persoalannya masing-masing, hari ini ngomong sama Tuhan. Jikalau hari ini engkau belum berusaha apa-apa, kau pasif, engkau tidak buat apa-apa, dan tidak mau buat apa-apa, bagaimana engkau bisa mengharapkan mukjizat Tuhan? Kau kehilangan tanggung jawab sebagai umat percaya. Hari ini doanya Tuhan, aku bertobat, aku harus berusaha berdoa kepada Tuhan. Dan hari ini jikalau engkau mendengarkan firman seperti ini, dan engkau adalah orang simpatisan, artinya di antara percaya dan belum terhadap Tuhan Yesus. Hari ini aku sebagai hamba Tuhan menantang engkau harus percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya dosamu diampuni dan engkau mendapat hidup yang kekal. Dan persoalan hidupmu ditolong oleh Tuhan. Mungkin besok bukan waktunya lagi buat engkau. Hari inilah pada saat engkau duduk terdiam di antara kebingungan hidup dan iman yang masih bimbang. Hari katakan dalam hatimu, aku percaya Tuhan Yesus, Pak Pendeta. Aku mau mengkonfirmasi aku benar-benar percaya Tuhan Yesus, Pak Pendeta. Maka hari ini anugerah keselamatan itu tiba kepada engkau. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang sedang berdoa. Dengan berbagai permasalahan kami hadapi, baik kami yang sudah bertanggung jawab maupun kami yang pasif sekali. Ampuni semua kami Tuhan. Bantu kami dengan kuasa mukjizat-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Beri kami hikmat dan kepintaran untuk mengerti cara dan waktu kerja mukjizatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh besar, Kau sungguh baik. Karena Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kami membaca dari kitab suci, berbagai tokoh Kau menyatakan kuasa dan mukjizat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga adalah umat kepercayaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, letakkan tangan-Mu di kepala jemaat, letakkan tangan-Mu di hati jemaat, supaya jemaat tegar Tuhan melewati zaman yang sulit ini, supaya jemaat terus berusaha sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing, supaya jemaat boleh mengerti cara kerja kuasa mukjizat pemulihan hidup dari Tuhan Yesus sendiri, supaya jemaat mengerti bahwa Tuhan itu menggunakan berbagai cara untuk menyatakan kuasa mukjizatnya.
Tuhan terima kasih, kiranya anugerah-Mu turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa di sorga turun atas jemaat. Dan Tuhan Yesus senantiasa menjadi gembala yang baik. Tuhan Roh Kudus meneguhkan iman, membawa jemaat untuk mengerti kitab suci dengan baik dan hidup berkenan kepada Tuhan, digembalakan, dipelihara Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.